Bentar. Ini K09 ya. Oke, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, sebenarnya saya mau tambahkan sedikit materi terkait integrasi numerik. Jadi, lanjutan dari bagian terakhir yang kita bahas waktu hari Jumat ya. Waktu hari Jumat itu kan kita baru membahas dua metode ya, jumlah Riemann kiri dan Riemann kanan. Nah, saya akan tambahkan tiga metode lagi. Yang pertama itu disebut dengan Riemann tengah ya, atau jumlah Riemann tengah. Oke. Nah, mungkin langsung saja kita ke contoh ya, biar teman-teman lebih paham. Nah, untuk jumlah Riemann, aturan trapesium itu nanti sebenarnya teman-teman nggak harus menghafalin rumus ya untuk menerapkan metode ini. Itu teman-teman bisa pakai geometri biasa sebenarnya ya. Nah, saya akan perlihatkan gimana caranya kita mengerjakan soal ini tanpa menggunakan rumus yang ada di slide ya. Jadi pakai konsep geometri biasa sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita punya suatu integral tentu ya. Integral dari 0 sampai 4 dari 1/x² ditambah 2 dx gitu ya. Ini sebenarnya mirip dengan integral yang kita bahas pas hari Jumat, cuma batas atasnya saya ganti 4. Oke, kalau yang kita bahas hari Jumat, batas atasnya 3, sekarang jadi 4 ya. Kenapa saya ganti 4? Nanti terjawab ketika membahas aturan parabolik. Oke, nah kita mulai dulu mencoba menghitung atau mengaproksimasi si nilai integral ini pakai Riemann tengah dulu ya. Oke. Yang pertama, aproksimasi dengan jumlah Riemann tengah. Oke, sekarang saya coba sketsakan dulu grafiknya ya, biar teman-teman terbayang. Jadi di sini yang mau kita integralkan itu kan sebenarnya adalah fungsi ini kan, 1/x² ditambah 2. Nah, nanti bisa diperiksa bahwa grafik fungsinya itu dia akan monoton turun ya. Oke. Ini adalah Y sama dengan Fx sama dengan 1/x² ditambah 2. Kenapa monoton turun? Karena nanti semakin besar X-nya, maka X² akan semakin besar, begitu juga dengan X² tambah 2. Jadi semakin besar penyebutnya, maka nilai fungsinya akan semakin kecil ya. Dan itu merupakan sifat grafik yang monoton turun. Nah, sekarang kita mau mengintegralkan fungsinya dari 0 sampai 4. Artinya kita harus menghitung luas kan kalau mengintegralkan itu. Menghitung luas dari sini. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini eh, daerah yang mau kita hitung luasnya itu yang ini kan. Saya warnain pakai biru muda ini ya. Nah, daerah yang warnanya biru muda ini kan.
Nah, sekarang di sini kita harus menggunakan metode pengintegralan numerik atau integrasi numerik dengan menggunakan metode jumlah Riemann tengah dengan n sama dengan 4. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita akan bagi interval pengintegralannya menjadi 4 bagian. Oke. Jadi si interval dari 0 sampai 4 itu kita bagi menjadi 4 bagian. Dengan panjang setiap bagiannya itu adalah delta X ya. Jadi di sini kita definisikan panjang subinterval namanya. Jadi pecahan dari interval pengintegralannya. Oke. Itu dinotasikan pakai delta X ya. Ingat kemarin delta X itu rumusnya adalah batas atas dikurang batas bawah dibagi N ya. N. Ya nggak? Berarti gimana? Di sini yang jadi B-nya siapa? Yang jadi B-nya adalah 4 ya. Yang jadi A-nya 4 dari adalah 0. 0. Oke. Di delta X bisa kita hitung dengan B min A per N. Oke. B-nya 4 4. dikurang A-nya 0 dibagi N-nya 4. 4. Oke. Berarti kita peroleh 1 ya delta X-nya ya. 1. Nah, 1 di sini artinya apa? Artinya adalah panjang dari subinterval atau potongan dari interval 0 sampai 4 ya. Jadi ya kita potong itu 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 ya. Ada 4 sub selang atau subinterval, yang 1, 2, 3, 4. Nah, setiap subinterval itu panjangnya 1. Oke. Ini panjangnya 1, 1, 1, 1. Oke. Berarti kalau setiap subinterval panjangnya 1, titik ini berapa panjangnya? Nilainya. 0. Kalau ini 0, berarti di sini berapa? Sebelahnya 0, berjarak 1. Ini kan 1. nolnya pas di sini. Berarti di sini berapa? 1. 1. Oke. Terus sebelahnya berapa? Di sini berapa 2. di sini? 2. Sebelahnya lagi 3. 3. Terakhir 4 ya. Oke. Oke. Nah, sekarang oke. Ini saya hapus saja ya. Ini hanya untuk membantu teman-teman saja. Oke. Oke, yang ini 0, 1, 2, 3, ini 4 ya. Oke. Nah, sekarang yang disebut dengan metode ini, jumlah Riemann tengah, kita akan membagi daerah ini menjadi 4 buah sub apa ya, sub daerah gitu ya. Nah, ya, setiap bagian daerah ini katakan bagian 1, ini bagian 2, bagian 3 dan bagian 4 ya. Nah, setiap bagian ini luasnya akan kita taksir menggunakan persegi panjang. Oke, kita akan taksir menggunakan persegi panjang. Nah, sekarang persegi panjang yang bagaimana yang akan kita gunakan untuk metode jumlah Riemann tengah? Oke. Nah, persegi panjangnya itu adalah persegi panjang yang alasnya sepanjang delta X tadi ya. Terus tingginya itu adalah nilai fungsi di tengah-tengah subinterval. Oke, nilai fungsi di sini ya. Di tengah-tengah setiap subinterval. Oke, di tengah-tengah 0 dan 1 berapa? Titik berapa itu?
Di sini berapa nih? Titik tengah di antara 0 dan 1? Setengah. Setengah. Oke. Terus di antara 1 dan 2? 1,5, 3/2. 3/2. Di antara 2 dan 3? 5/2. Iya, 5/2. Di antara 3 dan 4? 7/2. Iya, 7/2. Jadi nilai fungsi di titik-titik ini yang kita akan pergunakan dia sebagai tinggi dari tiap persegi panjang. Oke. Saya pakai warna ya udah biru saja. Jadi gini ya, diplot ke atas, terus bikin persegi panjangnya. Nah, seperti ini persegi panjang pertama, terus persegi panjang kedua plot ke atas, kita peroleh ini persegi panjang kedua, terus serupa dengan yang samping, kita peroleh persegi panjang ketiga, terus kita peroleh juga persegi panjang keempat. Oke, bayang ya. Nah, sekarang kita hitung luas masing-masing persegi panjang. Oke, luas 1. Luas 1 berarti sama dengan alas 1 Kalau dikali 1 kali tinggi lebar 1. 31. Oke. Alas itu sama semua ya, delta X ya. Hmm. Delta X. Oke. Ini adalah delta X Hmm. dikali tingginya nilai fungsi di berapa? Fungsi dari setengah. Setengah. Atau bisa Hmm. kita tuliskan nilai fungsi dari 0 tambah 1 dibagi 2 gitu ya. Hmm. Setengah. Atau ya udah setengah saja lah biar gak bingung. Setengah. Oke. Berarti sama dengan delta X-nya 1 dikali nilai fungsi di setengah. 1/setengah, Ya, seperempat 1 per tambah 2. Setengah akar oke, 2. seperempat Setengah pangkat tambah 2. 2. Tambah 2. Ya udah setengah kuadrat ditambah 1 gitu aja ya. Hmm. Oke. Terus luas 2 berarti kan alas 2 dikali tinggi 2. Berarti kan delta X dikali apa? F 3/2. F 3/2. Berarti 1 dikali 1 per 3/2 kuadrat. tambah 1. Gitu ya. Oke. Luas 3 Alas 3 ya. Alas 3 dikali tinggi kali tinggi 3. 3. Sama dengan Delta alasnya adalah delta X tingginya. Nilai fungsi di F berapa? 5/2. Ya, 5/2. Berarti 1 dikali 1 per 5/2 kuadrat ditambah 1. Oke, terakhir luas 4. Alas 4 dikali Ya, alas T4. 4 dikali tinggi 4 ya. Berarti delta X dikali F nilai 7/2 fungsi ya di... Pak? Oh iya, tujuh sorry. per dua ya Kok Pak? 7/2 harusnya ya. Sorry, 7/2. Oke. Oke, ini nilai fungsi di 7/2 berarti 1 dikali 1 per 7/2 7 per kuadrat 2 kuadrat ditambah 1. tambah 1. Itu ya ilustrasinya ya. Oke. Nah, artinya eh, nanti integral
dari 0 sampai 4, yaitu luas daerah yang warna biru muda ini, gitu ya, bisa teman-teman taksir menggunakan jumlahan luas 1 sampai luas 4, gitu. Jadi integral dari 0 sampai 4, 1 per x kuadrat tambah 2 dx, ini bisa teman-teman perkirakan menggunakan jumlahan luas persegi panjang 1 sampai 4. Gitu ya. Artinya apa? Artinya ya luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Gitu. Oke, nah ini silakan dicoba dicoba sendiri ya. Luas 1 kan berarti berapa tadi? 1 per setengah 4 tambah kuadrat 1. tambah 1 gitu ya. Luas 2 ya coba sendiri ya. 1/3/2 kuadrat tambah 1 dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti di ujian ya, kalau semisal dirasa sulit menghitung ini gitu ya, hmm, biarkan dulu saja dalam bentuk penjumlahan seperti ini, harusnya nggak mengurangi nilai. Kalau sudah dapat seperti ini, biarkan dulu saja, silakan kerjakan soal yang lain. Kalau misalkan nanti ada sisa waktu, silakan baru boleh disederhanakan saja ini penjumlahannya, gitu ya. Oke. Yang penting teman-teman udah dapat bentuk penjumlahannya dulu aja deh, gitu ya. Saya tuliskan aja deh lengkapnya. Ini berarti 5/2 kuadrat ditambah 1. Sorry, ini ada, oh salah, salah. Harusnya ditambah 2 ya teman-teman ya, sorry. Nih, fungsinya harusnya ditambah 2. Berarti eh, penyebutnya ini harusnya ditambah 2 ya. Ini 2, 2, 2, 2. Nah, gitu ya, berarti di sini kurang tepat juga. Harusnya ditambah 2. Ditambah 1/7/2 kuadrat ditambah 2. Gitu ya. Nah, sampai sini harusnya sudah tidak ada pengurangan nilai ya. Ini udah benar. Oke, itu untuk metode integrasi numerik dengan jumlah Riemann tengah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Nah, ini mungkin ya kalau mau latihan silakan disederhanakan penjumlahannya. Nah, sekarang saya mau ke metode yang selanjutnya, yaitu aturan trapesium namanya. Oke. Nah, saya coba gambarkan lagi seperti yang tadi ya. Hmm, oke. Warnanya apa tadi? Biru. Misalkan ini grafik Y sama dengan Fx sama dengan 1/x kuadrat tambah 2. Kita mau integralkan dia dari 0 sampai 4. Artinya kita akan mau menghitung luas ini kan, yang warna biru-biru ini.
Nah, inilah ya. Oke. Nah, langkahnya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya ya. Kita tentukan panjang subinterval. Oke, jadi interval pengintegralannya kita bagi menjadi n bagian ya. Kita tentukan panjang subinterval, subinterval pengintegralan namanya ya. Yang tidak lain adalah delta x, itu adalah B kurang A dibagi N. Ini sama ya, seperti yang tadi. B-nya berapa berarti? 4 kurang 0/4. Ya, B-nya batas atas, A-nya adalah batas bawah, N-nya itu adalah banyak potongan, banyak subinterval ya. Oke, ini berarti 4, 4, 0 dibagi 4. Sama dengan 1 ya. Oke. Nah, nanti dia akan menghasilkan subinterval sama seperti yang tadi. Gitu. Tiap subinterval itu panjangnya 1. Berarti jadi seperti ini ya. Sebentar, kurang pas. Ini 1, 2, 3, ini 0, ini 4. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung luas daerah yang berwarna biru, kita akan membagi daerah yang berwarna biru ini nanti menjadi 4 bagian. Oke. Kita bagi menjadi 4, seperti ini ya. Seperti yang tadi, ini ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Nah, sekarang bedanya apa dengan yang jumlah Riemann, khususnya Riemann tengah yang baru kita bahas? Bedanya kalau jumlah Riemann tadi, setiap bagiannya itu kita taksir menggunakan luas apa nih? Luas persegi panjang. Nah, sekarang karena namanya aturan trapesium, ya sesuai namanya, kita akan menaksir luas setiap potongannya dengan menggunakan luas trapesium. Oke, trapesiumnya saya warnain hijau saja. Jadi trapesium yang pertama itu adalah bentuknya seperti ini ya. Ini, terus ini. Nah, sisi miringnya ini. Oke, kebayang ya. Trapesium kedua, yang ini. Ketiganya ini, keempatnya ini. Oke. Nah, sekarang biar gampang melihatnya, ya udah saya gambarkan satu-satu deh. Jadi di sini ya kita hitung luas masing-masing trapesium. Oke. Trapesium satu. Oke, coba lihat. Trapesium satu itu adalah trapesium yang paling kiri, yang ini. Oke, kalau saya gambar ulang, kurang lebih dapatnya ya seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba tentukan ukurannya. Sisi yang bawah, ini berapa nih panjangnya? 1. Satu. Tulis satu ya. Karena sisi yang bawah ini kan panjang subinterval kan? Satu. Yang kiri, berapa nih panjangnya? Ini nilai fungsi F0 di ya. berapa nih? F0. Betul, F0. Oke. Ini adalah F0. Sisi yang ini panjangnya F. Sisi yang kanannya ini berapa nih? F1. F1. Oke.
Nah, sekarang trapesium ini bisa saya putar ya, 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini saya putar biar teman-teman terbayang. Jadinya seperti ini dia. Kebayang? Kebayang, Pak. Bayang. Oke. Nah, berarti atasnya F1, bawahnya F0, yang sini jadi 1. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung luas trapesium 1 ini gimana caranya? Coba rumus luas trapesium apa? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Oke, saya tulis aja deh. Eh, kalau saya punya trapesium seperti ini, ya biasanya yang atas ini A, yang bawah itu B, yang samping sini tinggi gitu ya. Maka luasnya ini sama dengan jumlah sisi sejajar, artinya penjumlahan A dengan B ya. A ditambah B dikali tinggi dibagi 2. Gitu. Oke. Berarti luas 1 apa? Berapa luas 1? Kalau saya punya rumus luas trapesium seperti ini. F1 ditambah Oke, F0, F1 ditambah F0 F1 kali ditambah F0, dikali 1 dibagi 2. ya dikali 1 dibagi 2. Udah gitu. Oke. Nah, mungkin luasnya saya biarkan seperti ini dulu saja ya, menghitungnya belakangan saja. Oke. Hmm, oke, atau kalau mau dihitung ya nggak apa-apa sih. Oke, F1 berarti berapa? F1 seper 1 kuadrat ditambah 2. Berarti sepertiga. Sepertiga ya. Ditambah F0 F0 nol. Setengah setengah. Oke. Kalikan 1, dia tetap 1 dibagi 2. dibagi 2. Gimana nih menjumlahkan ini? 6, 6, 3. 6, 3, 2. 2 tambah 3. 5 per 6 tambah 6. Kalikan 6. 6, 11 per bagi 6 per 3, 2. 2, ditambah 3 ya. Ini bagi 2, 5 per 6 dibagi 2. Gimana? Sama dengan 5 per 6 dikali Kali setengah 2. kan? Kali setengah. Oke. Dibagi 2 sama saja dengan dikali setengah kan? Berarti jadinya 5 per 12. Tuh. Oke, itu luas trapesium 1. Nah, sekarang trapesium 2. Trapesium 2 berarti yang ini ya. Mm-mm. Oke. Oke, bawahnya ini sama ya, 1. Nah, sekarang kiri sama kanannya ini berapa? F2 ditambah F1. F2 kanannya, kirinya F1. Ya, ini ya. Oh, kebalik ya. Kirinya Balik. yang F1. Kirinya F1, kanannya F2. Kalau diputar,
Yang atas ini adalah F2, yang bawah F1. Oke, berarti dengan cara yang sama luas 2 berapa? 1/6 tambah 1/3 kali 1/2. Udah Notasi tunggu Pak. fungsi dulu. F2 Ya, tambah F1 oke. kali 1 Dikali 1 dibagi bagi 2. 2. Udah, tinggal dihitung saja F2 berapa? 1/6 tambah 1/3. Oke, 1/6 ya. Karena fx-nya sama dengan 1/x kuadrat tambah 2. 1/6 ditambah 1/3 dibagi 2. 2. Gimana nih menghitung ini? Per 6, ini 6 jadi per 1 6, ditambah 1, 2. 2. Ya 3 kan? per 6 Bagi 2. setengah kali setengah. 1/4. Setengah dibagi 2. Nanti dapatnya 1/4 ya. Oke, itu luas 2. Luas 3 gimana? Luas 3. F2 sebelah kiri. Oke, Untuk polanya udah kelihatan ya. F2 kiri, F1, F3 ya berarti ya. Kanan, bawahnya 1. Kalau diputar, F3 di atas. ya bawahnya F2 F2, sampingnya 1. 1. Oke. Luas 3 berarti gimana? Jumlah sisi F3 sejajar F3 ditambah F2 dikali 1 dibagi 2. F3 berapa tuh? F3 F3 itu 1/11 ya. 1/3 kuadrat, 9 ditambah 2, 11 kan? Oke, 1/11 ditambah 1/6 ya, dibagi 2. Oke. Nah, ini kalian hitung sendiri ya. Oke. Terakhir F4, apa? Trapesium 4, sorry. Ini harusnya lebih kecil lagi. Oke, kirinya F berapa? Trapesium 4, lihat. Nih, kirinya ini F berapa nih? Panjangnya F berapa? kalau kiri F3 kanannya F4. 3. Kiri F3, kanannya F4, bawahnya 1. Kalau kita putar, F4 di atas. F4 di atas, bawahnya F3, F3. tinggi trapesium 1 ya. Berarti luas Mm-mm. 4 kan sama dengan F4 ditambah F3 dikali tingginya 1 dibagi 2. Oke, Mm-mm. F4. F4 berapa nih? 1/4. 1/6. 1/4. 16 tambah 2, 18 ya. Hmm. Berarti ini 1/18 ditambah 1/F3 tadi 1/11 ya. Plus 11. Dibagi 2. Nanti dicoba hitung sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah peroleh luas tiap trapesium. Nah, jumlahan dari luas-luas trapesium ini bisa kita gunakan untuk
mengaproksimasi si integral kita. Oke, jadi nanti integral dari 0 sampai 4, 1 per x kuadrat, x kuadrat tambah 2 dx, ini akan sama dengan jumlahan seluruh luas trapesium. Jadi L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Gitu ya. Ini jumlah luas seluruh trapesium. Oke, nanti bisa dicoba sendiri ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Eh, Kenapa? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Oke. Nah, sampai dengan menghitung menggunakan aturan trapesium, teman-teman itu masih belum perlu menghafal rumus ya sebenarnya ya. Yang mungkin menggunakan konsep ini bisa, tapi mungkin ya rumus yang perlu dihafal ya cuma luas trapesium sebenarnya. Luas trapesium sama luas persegi panjang. Ya harusnya teman-teman udah hafal ya itu ya. Karena ya itu pelajaran SD harusnya ya. Kita hanya menerapkannya berulang ya dalam kasus ini gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau yang di slide itu sebenarnya ya rumus saja gitu. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, tapi sekarang saya coba terapkan gimana sih cara menghitung integral menggunakan metode integrasi numerik, tapi nggak pakai rumus gitu. Tapi pakai konsep ya, Maaf, Pak. konsep luas tiap potongan. Ya, gimana? Berarti kalau Riemann kiri sama kanan juga sama berarti, Pak. Bisa langsung diaplikasikan kayak gitu atau emang ada rumusnya, Pak? Nah, bisa seperti ini kalau Riemann kiri atau kanan. Cuman, Kiri atau kanan? kalau Riemann kiri, yang jadi eh, tinggi dari persegi panjangnya itu adalah sisi kirinya. Sisi kirinya. Iya, F0 sampai F3. iya betul. Jadi kalau Riemann kiri, berarti bentuk persegi panjangnya ini ya, lebih tinggi dia. Karena kita menggunakan sisi kiri. Oke, ini persegi panjang 1, terus ini persegi panjang 2, terus yang ini persegi panjang 3, yang ini persegi panjang 4. Gitu. Jadi sisi kirinya yang digunakan. Kalau Riemann kiri ya. Oke. Kalau Riemann kanan yang digunakan adalah sisi kanannya sesuai namanya. Berarti berarti persegi panjangnya seperti ini. Oke, untuk Riemann kanan ya. Ini 1, terus ini persegi panjang 2, terus ini persegi panjang 3, terus terakhir ini persegi panjang 4. Jadi yang digunakan sisi kanannya ya kalau jumlah Riemann kanan. Terus pemain pertama mengambil karet dari berisi Oke, tertentu, seperti itu. memasukkan itu di mulut itu. Terus Eh, pemain harus mengikat ini siapa karetnya ya? sedangkan pemain berikutnya itu karet harus sampai ke pemain terakhir dan dimasukkan ke wadah nanti akhirnya. Jika Oke, karet gitu ya. itu, pemain yang menjatuhkan itu harus kembali ke pemain awal untuk mengambil karet baru dan melanjutkannya lagi. Gimana siapa Wildan ya? Semua karet kembali itu Aman? aku berikan. Aman, Pak. Mungkin tambah Ada pertanyaan lagi? Jumlah Riemann intinya ya menggunakan luas persegi panjang sih. Cuman mau sisi mana yang kita pilih, nah itu tergantung ya.
Kalau Riemann kiri berarti sisi kiri yang digunakan sebagai tinggi. Kalau tengah berarti titik tengah di antara kedua sisinya gitu ya, seperti yang ini. Kalau Riemann kanan berarti sisi kanannya yang digunakan sebagai tinggi persegi panjang. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba lanjut ke metode yang terakhir, namanya aturan parabolik. Oke. Nah, khusus untuk aturan parabolik, itu kita nggak bisa pakai geometri seperti yang tadi ya. Karena ya eh, akan sulit untuk membuktikannya karena rumus aturan parabolik itu nggak diperoleh dari bentuk bangun datar seperti yang sebelumnya. Itu jadi mau nggak mau kita harus pakai rumus, gitu ya. Khusus untuk aturan parabolik. Oke, saya coba ambil saja rumusnya. Sebentar. Nah, ini ya. Kelihatannya cukup panjang, tapi sebenarnya ada polanya. Oke. Nah, sebelum menerapkan rumus, seperti biasa kita tentukan panjang subintervalnya dulu ya, yaitu delta X sama dengan B min A dibagi N. Oke, ini sama seperti yang tadi sebenarnya. Oke, integralnya saya tulis lagi saja deh. Jadi kan kita mau mengaproksimasi Berarti nanti ini integral 0 sampai 4, 1 per X kuadrat tambah 2 dx ya. Oke. Nah, berarti B-nya adalah batas atas, yaitu 4, dikurangi A adalah batas bawah, yaitu 0, dibagi N adalah panjang, banyaknya subinterval, yaitu 4, berarti ini 1 ya, delta X-nya. Oke, nah di sini ketika kita mau menerapkan aturan parabolik atau aturan Simpson, itu ada syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu ini, N-nya harus genap. Oke, jadi banyaknya subinterval itu harus genap. Nah, oleh karena itu, kenapa kok soalnya saya coba ganti biar kita bisa menerapkan aturan parabolik atau Simpson ya. Ini N-nya saya ganti 4. Oke. Batas atasnya juga saya ganti 4 biar nanti delta X-nya dapatnya bilangan bulat ya, biar lebih mudah dipahami. Itu kalau ininya tetap 3 misalkan, nanti jadi 3 per 4 gitu, jadi pecahan ya. Tuh. Ini saya ambil 4 saja biar bulat ya, si delta X-nya. Oke. Nah, lalu kita tentukan XI ya, seperti yang kemarin. Oke. XI itu sama seperti yang kita bahas di kelas. Rumusnya A ditambah delta X dikali I. Oke, berarti ini akan sama dengan A-nya itu adalah batas bawah 0 ditambah delta X-nya 1 dikali I. Oke, berarti ya bisa kita tuliskan dengan I saja. Oke, sehingga nanti kita peroleh ya X1-nya itu sama dengan, sorry, mulai dari 0 ya.
X0-nya itu sama dengan 0, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, X3 sama dengan 3, dan X4 sama dengan 4. Gitu ya. Lalu di sini sepertinya kita butuh menghitung nilai fungsinya. Nilai fungsi di X0, artinya nilai F0. F0-nya berapa tadi? Setengah. Nah, oke. Yang jadi fx ini ya, integran ya, fungsi yang diintegralkan. Oke. Nah, terus fx1 itu adalah f1. F1 berapa? 1/3. Terus fx2 itu f2. F2 berapa tadi? 1/6. 1/6. Oke, betul, 1/6. Fx3 berarti F di X3. F di 3. Sama dengan 1/11. 1/11. 11. Oke. Terakhir Fx4. F4 ya. F4 berarti 1/18. Oke. Nah, kita sudah menghitung nilai fungsinya, sekarang kita coba terapkan formulanya ya. Jadi integral dari 0 sampai 4, 1/x² ditambah 2 dx gitu ya. Dengan yang ini adalah fx. Itu bisa kita aproksimasi pakai rumus ini. Oke, jadi delta x/3 dikalikan apa? Jadi ini tuh sebenarnya ada polanya ya, teman-teman ya. Rumus ini tuh ada polanya. Jadi depannya itu ya diingat saja delta x/3, terus dalamnya itu adalah penjumlahan dari nilai-nilai fungsi di titik xi dengan koefisiennya itu ada polanya, ada pola tertentunya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, koefisien dari fx0 berapa? 0. 1 ya, 1. 1. Koefisien dari fx1 berapa? 4. 4. Koefisien fx2? 2. 2. Koefisien fx3? 2. 4. 4. Koefisien fx4? 2. 2. Oke. Jadi polanya kelihatan ya. 1, 4, 2, 4, 2. Selanjutnya apa kira-kira? Setelah 2 4. apa? 2. 4. 4. Dan seterusnya ya. Sampai 4. Seterusnya sampai nanti Balik ke 1. balik lagi 4, 2, 4, 1. Gitu ya. Jadi 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Gitu ya polanya. Nah, sekarang kita coba terapkan untuk menghitung ini ya. Oke, di sini saya tuliskan dulu fx0 sampai fx4-nya. Ditambah fx1. Nah, nanti koefisiennya belakangan ya. Mengikuti pola yang tadi. Koefisiennya mengikuti pola yang tadi. Nah, untuk aturan parabolik atau Simpson, diawali dari fx0, diakhiri oleh fxn ya. Berarti dalam kasus kita, diawali fx0, diakhiri dengan fx4, karena n-nya sama dengan 4. Oke, jadi cukup sampai fx4 ya, karena n-nya sama dengan 4.
Nah, sekarang kita pakai pola yang tadi. Nih, polanya kan 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1 gitu ya. Berarti ngikuti aja pola yang tadi. Ini 1, ini 4, ini 2, ini 4, ini 1. Gitu ya polanya ya. Dan ingat, N-nya harus genap. Kalau N-nya nggak genap, nggak bisa pakai aturan ini ya. Oke, seperti itu. Oke, lalu ya tinggal disubstitusikan saja ya. Tadi delta X-nya itu 1/3 dikali 1 kali fx0, berarti 1 dikali setengah. Setengah. Ditambah 4 dikali apa? Fx1 berarti 1/3 kan? 1/6 1/3. Ditambah 2 dikali fx2 berapa? 1/6. Ditambah 4 dikali fx3, 1/11, ditambah 1 dikali fx4, 1/18. Gitu. Oke, nah ini tinggal dihitung ya. Silakan dicoba sendiri. Oke, ini dicoba ya. Oke, seperti itu. Itu aturan parabolik atau Simpson. Oke, ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya. Nah, kalau aman mungkin saya coba lanjut ke tutorial sebentar ya. Sebentar, mana nih soalnya? Oh ini. Kemarin udah sampai TDK 2 ya harusnya ya, sama Dean. Sorry. Sekarang saya kasih tutorial bentar ya. Oke, soal yang pertama itu tentang menghitung nilai rata-rata. Saya coba, hmm, ya udah yang B saja ya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menghitung nilai rata-rata dari fungsi ini di interval min 1 sampai 2. Oke, pertama saya review dulu. Jadi kalau ditanyakan nilai rata-rata fungsi di interval A sampai B, itu adalah apa kemarin? 1/B kurang A dikalikan integral dari A sampai B fx dx. Oke. Nah, sekarang kalau mau menghitung
rata-rata fungsi ini di interval ini gimana? Dinilai rata-rata GX sama dengan X per akar X kuadrat tambah 1 di interval min 1 sampai 2 gimana? Gimana ayo? 1 per apa? 1 per batas atas yaitu 2 dikurang batas bawah yaitu min 1 kali integral dari min 1 sampai 2 X per akar X kuadrat ditambah 1 dx ya. Oke. Oke, mungkin silakan dicoba sebentar menghitung itu. Oke, gimana? Pakai cara apa nih menghitung ini? Nggak bisa ya kita langsung menggunakan TDK2 di sini. Jadi harus pakai apa? TDK 1 ya Pak? Bukan. Bukan. TDK1 kan untuk apa tuh? Menurunkan kan, menurunkan fungsi akumulasi kan. Oh iya. Kalau yang ini kan mengintegralkan, menghitung integral tentu. Kita pakai, kita bisa pakai apa? Substitusi kan? Karena kita nggak bisa langsung mencari antiturunan dari fungsi ini sebenarnya. Oke, sehingga kita harus lakukan substitusi. Kita pilih U-nya apa di sini? U-nya akar X kuadrat plus 1 Pak. Ya, yang di dalam akar ya. X kuadrat plus 1. Sehingga kita peroleh du dx turunan U terhadap X 2X. 2X. Sehingga du YU sama sama dengan dengan 2X 2X. dx. X. Nah, sekarang lihat di integralnya. Eh, oke, mungkin saya tulis ulang saja integralnya biar lebih terlihat ya. Apa yang harus disubstitusi.
Ini berarti depannya jadi 1/2 tambah 1/3. Kali integral min 1 sampai 2, 1/akar X kuadrat tambah 1 dikali X dx. Oke. Nah, di bentuk DU itu kita peroleh dia akan sama dengan 2X dx. Oke, ya. Sedangkan di sini yang harus kita ganti sebenarnya adalah hanya si X dx saja. Nah, biar kita dapat bentuk X dx, persamaan ini harus diapakan? Persamaan yang ungu harus diapakan? Biar yang ruas kanan jadi X dx deh. DU/2. Duanya dipindahkan ke D. Ya, bagi 2 ya, bukan dikurang 2. Hati-hati. Dibagi 2. Oke, kedua ruas dibagi 2 jadinya DU/2 kita peroleh setengah setengah DU DU atau DU/2 sama sama dengan dengan X X dx. dx. Oke, gitu Oh ya. Ini ya, dibagi 2 ya. maaf Pak, kalau yang di Ya, tadi di persamaan tadi, yang X dx itu emang rumusnya ya Pak? X dx itu biar kenapa kita cari X dx? Biar kita bisa ganti yang ini sebenarnya. Maksudnya iya, yang di atas itu rumusnya ya Pak? Yang di atas mana? Yang X dx yang ini, emang yang ini Pak? Iya, ini penjabaran dari integral ini maksudnya. Hmm, Kan, ya ini, oke. Kan bentuknya ada pecahan kan? Kalau saya punya bentuk A/B gitu ya, ini kan sama aja kayak 1/B dikali A gitu. Analoginya seperti ini. Makanya kenapa kok bentuk X per akar X kuadrat plus 1 itu bisa jadi seperti ini. Oke, menggunakan analogi yang warna ungu ini sebenarnya. Ini kan X dibagi akar kan. Itu maunya saya ubah jadi 1/akar dikali X gitu. Sama saja sebenarnya. Kenapa saya ubah seperti ini? Biar teman-teman bisa melihat ada bentuk X kali dx di sini. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lanjut. Kalau udah mengubah variabel, yang harus dilakukan berikutnya apa? Mengubah apa kalau substitusi? Mengubah apa? batas bawah dan Ubah atas batas, integral. betul. Selanjutnya, ubah batas integral. Oke. Nah, mulai dari batas bawah. Batas bawahnya X sama dengan berapa? X sama dengan berapa batas bawahnya? Min 1 kuadrat plus 1 ya Pak? Lihat aja nih, batas bawahnya berapa nih? -1. Min 1. Berarti kalau diubah jadi U, U pakai saja ini, berarti rumus ini. -1 kuadrat plus 1. Permisalan kita. Permisalan kita kan U-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti Hmm. kalau X-nya min 1, U-nya jadi min 1 kuadrat ditambah 1. Berapa ini? 2. 2. Iya, betul. Sekarang batas atas. Batas atasnya berapa? X Batas atas sama integral ini berapa? 2. 2 ini ya. Berarti ketika X-nya sama dengan 2, maka U-nya akan U-nya sama sama dengan 5. ya 2 5. kuadrat 2 tambah kuadrat 1. tambah 1 ya. Oke. Berarti integral kita akan berubah jadi 2 yang akan sampai sama 5. dengan sepertiga integral. Oke, Sepertiga min integral. satunya itu jadi 2, terus 2 yang di atas jadi 5.
dari 1 per 1 akar per U ya. akar U setengah X dx DU jadi setengah DU. setengah du. Oke. Setengah bisa keluar dari integral ya, karena dia konstanta. Maka kita Hmm, akan peroleh setengah kali ini adalah setengah 1/3 kali setengah gitu ya. Integral 2 sampai 5 1 per akar U du. Nah, berarti konstanta di luar bisa kita kalikan ya. 1/3 dikali 1/2 itu adalah 1/6. per 6 Integral 2 sampai 5. Oke, seperakar U. akar U itu U pangkat berapa? U pangkat setengah. Ya, U pangkat setengah berarti ini sama dengan U pangkat 1 min per setengah U ya. pangkat setengah. 1 per U pangkat setengah. Oke, lalu kalau ada pecahan seperti ini sama dengan U pangkat berapa? Min Min, min setengah ya. min setengah ya. Oke, berarti kita mengintegralkan U pangkat min setengah. Berarti dengan menggunakan aturan pangkat, nanti turunan dari U pangkat setengah berapa? 1/6 min setengah ditambah 1 U pangkat berapa? Ingat pangkatnya dia apa? min setengah plus 1 Tambah 1 ya. per Per min setengah plus 1 min setengah plus 1. Dihitung dari 2 sampai 5. Oke, berarti ini jadi 1/6 U pangkat setengah setengah per setengah. Gitu kan? Oke, dibagi setengah sama saja dengan dikali kali 2 2. Ya, ini berarti jadi 1/6 kali 2 U pangkat setengah. Nah, sekarang kita tinggal gunakan TDK2 ya. Jadinya ini 1/6 dikali substitusi batas atas. Berarti U-nya saya ganti dengan 5 ya. Berarti jadi 2 dikali 5 pangkat setengah dikurang 2 dikali 2 pangkat setengah. Udah, seperti itu. Oke, atau bisa kita tuliskan seperti apa ini? 5 pangkat setengah itu apa? Bisa saya tuliskan sebagai apa 5 pangkat setengah? 5 2 pangkat 2 tambah 1 Gimana? 5 2 pangkat kali setengah pangkat itu berapa? Maksudnya apa bentuknya? Kalau pangkat setengah itu apa? Pangkat setengah. kalau 4 2 pangkat 2 kalau 5 Maksudnya kalau sesuatu dipangkatkan setengah itu sama dengan apa? Ya. Kalau saya punya A pangkat setengah artinya apa? Sama dengan akar A ya. akar Ini A. maksudnya. Oh, Oke, berarti kalau 5 pangkat setengah, 2 akar 5. Oke, ini dikurang 2 akar 2 ya. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham ya? Hmm.
Sekarang mana ya? Kemudian selanjutnya kesimetrian. Nih. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menggunakan kesimetrian fungsi untuk mempermudah perhitungan integral. Coret. Oke, kemarin kita udah belajar ya, hubungan antara kesimetrian fungsi dengan integral. Yang pertama, kita punya sifat kalau f fungsi genap dulu deh. Genap artinya apa? F dari minus X sama dengan Sebenarnya f X ya. Maka kalau kita integralkan F terhadap batas yang simetri, artinya dari minus A sampai A, ini akan sama dengan apa? Kalau dia fungsi genap, 2 ya, 2 kali integral integral 0 sampai 0 sampai N A, A fx fx dx. Oke ya. Nah, kalau F-nya fungsi ganjil, f min x sama dengan minus fx. oke, F dari minus X sama dengan minus fx, maka berlaku integral atas batas yang simetri, artinya dari minus A sampai A, X dx sama dengan sama dengan 0. berapa nih? 0. 0. Nah, sekarang kita akan coba gunakan dua sifat ini untuk menghitung integral ya. Hmm, oke. Kita coba yang A dulu deh. Ini integral dari min 1 sampai 1, X ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5/3 dx. Oke. Nah, untuk soal-soal seperti ini, mungkin kita nggak bisa langsung apa ya meninjau kesimetrian dari seluruh integrannya, tapi ada kalanya kita harus memisahkan integrannya ya. Dengan menggunakan sifat penjumlahan, kita akan peroleh integral ini itu bisa kita tuliskan dalam penjumlahan tiga integral. Jadi integral dari min 1 sampai 1 x dx ditambah integral dari min 1 sampai 1 x pangkat 4 dx ditambah integral dari min 1 sampai 1 x pangkat 5/3 dx. Nah, sekarang untuk masing-masing integral, saya misalkan ya, yang x ini sebagai f ya, terus yang si x pangkat 4 sebagai g gitu ya, dan x pangkat 5/3 sebagai hx.
Nah, sekarang coba teman-teman cek ketiga fungsi ini termasuk fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya. Silakan. Kalau yang pertama ganjil, yang kedua genap. Ya, yang tiga gimana? 5/3 Oke, tadi ganjil ya katanya Pak? yang F apa ganjil ya? Ganjil. Oke, betul ganjil. Ini mungkin gampang ya ngeceknya ya. Yang G Genap. 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 Nah, yang jadi pertanyaan yang ini, gimana nih ngeceknya? Ya, kita coba kotret saja ya. Untuk mengecek dia fungsi ganjil atau genap, hitung saja tadi nilai fungsi di minus X. Berarti ini akan sama dengan X-nya saya ganti dengan minus X ya. Jadi minus X saya pangkatkan dengan 5/3. Oke. Nah, selanjutnya minus X itu kan sama aja kayak apa? Min 1 dikali X kan? Oke. Minus X itu sama aja kayak min 1 kali X. Pangkat 5/3. Oke. Terus kalau saya punya bentuk seperti ini, A dikali B pangkat N gitu misalkan ya. Ini kan sama aja kayak A pangkat N dikali B pangkat N. Oke. Berarti min 1 kali X dipangkatkan 5/3, ini sama aja kayak apa? -1 pangkat lima per Ya, tiga min 1 pangkat 5/3, dikali X pangkat 5 per ya, 3. dikali X pangkat 5/3. Oke. Nah, selanjutnya saya pakai sifat pangkat lagi. Kalau saya punya pangkat pecahan, artinya apa? A pangkat B per C gitu. Jangan gini. A pangkat B per C, artinya apa ini? Artinya adalah akar pangkat C dari A pangkat B. Oke, hati-hati jangan kebalik ya. Akar pangkat C dari A pangkat B. Sehingga min 1, min 1 pangkat 5/3 itu berapa? Min Akar pangkat 1 berapa? akar pangkat 3, akar 3 min Ya, akar 1 pangkat 3 pangkat dari 5. min 1 pangkat 5. 5 ya. Kan kata Pak, Keluarnya dikalikan X pangkat 5/3. enggak. Udah makasih. Nah, akar pangkat 3 dari min 1 pangkat 5 ini gimana nih menghitung ini? Yang di dalam akar, teman-teman hitung dulu saja. Min 1 pangkat 5 itu berapa? -1. Min 1. Berarti ini sama aja kayak akar pangkat 3 dari min 1 sebenarnya. Oke. Akar pangkat 3 dari min 1 itu berapa? Min ya. -1 juga ya Pak. Min 1. 1 ya. Benar nggak? Sama kayak pangkat Ah, kan Pak. Kalau akar oke. Akar pangkat 3 dari min 1 itu artinya apa? Kita mencari bilangan berapa yang dipangkatkan 3 sama dengan min 1. Oke. Oke. Ini artinya kita mencari suatu bilangan berapa gitu ya, yang dipangkatkan 3 sama dengan min 1. Gitu ya. Kita mencari suatu bilangan yang dipangkatkan 3 sama dengan min 1. Yang tidak lain jawabannya adalah min
min 1 ya. Oke, berarti ini jadi min 1 kali X pangkat 5 per 3. Oke, nah X pangkat 5 per 3 itu sendiri, dia adalah fungsi H tadi ya. Iya nggak? Iya. Iya. Berarti ini jadinya minus 1 kali HX. Atau bisa saya tuliskan min HX. Oke. Ternyata dengan menggunakan perhitungan ini, kita peroleh H dari minus X sama dengan minus HX. Artinya apa? Artinya apa nih? Fungsi Hanya, ganjil. ya, fungsi ganjil. Gitu. Oke, berarti ini ganjil ya. Ini ganjil. Oke, berarti integralnya gimana? 0, Integral dari F yang pertama berapa? 0, 0 ya. Ya, karena dia fungsi ganjil. ganjil. Ditambah yang kedua dia fungsi genap. Ditambah 2, Berarti 2 2 kali apa? integral, Integral integral 0 sampai 1, X ya 0 pangkat 4 sampai dx, 1 X pangkat 4 dx tambah 0, ditambah yang terakhir 0. 0. Oke, Berarti berarti X pangkat kita 5 cukup per menghitung 5. yang tengah saja. Karena yang kiri dan kanan 0 ya. Ya, hitung aja yang tengah. Jadinya 2 2 kali X pangkat 5 per 5. ya X pangkat 5 per 5 dihitung Dari dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Udah 2 kali substitusi batas atas 2 jadinya kali, 2 kali 1 1/5. pangkat 5 per 5 dikurang 0 pangkat 5 per 5. Sehingga kita peroleh berapa? 2 per 5. Gitu ya. Ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sekarang yang B. Integral dari min per 3 sampai pi per 3 mutlak X kali tan X dx. Oke, sekarang saya misalkan integrannya sebagai F ya. Kita mau tahu apakah si F ini fungsi genap atau fungsi ganjil. Oke, kalau integralnya terlihat susah, harapannya dia fungsi apa? Biar gampang, harapannya apa? Harapannya dia fungsi Genap ya, Pak. ganjil ya. Ganjil. Apa? Karena kalau fungsi ganjil, kalau diintegralkan terhadap batas yang simetri, hasilnya langsung 0. Apapun rumus fungsinya. Tapi kalau fungsi genap, itu tidak 0. Dia cuma 2 kali integral 0 sampai A. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan cek apakah fungsi F ini dia ganjil atau genap. Caranya seperti yang tadi. Hitung saja F di minus X. Artinya kita menghitung mutlak min X Mutlak min X. dikali tangan min X. Jadi ini sama dengan, oke, mutlak dari min X apa? X. Mutlak X ya. Mutlak X. Berarti genap.
dikali. Nah, Kali tan ya tangan tan apa kemarin? ganjil. Oke, kemarin katanya tangan itu ganjil ya. Tapi Hmm. kalau lupa, dibongkar aja. Tangan itu kan sin dibagi apa? Dibagi cos ya. Nah, baru kita pakai sifat dari sin dan cos. Ingat Oh, kemarin, kalau sin sin dari min minus alfa sama sama dengan dengan apa? min sin alfa. Min sin alfa. Terus cos dari minus alfa sama dengan Cos alfa. cos alfa. Oke, jadi sin itu fungsi ganjil, cos itu fungsi genap. Berarti ini akan sama dengan mutlak X kali sin min X sama dengan min sin X dibagi cos min X sama dengan cos X ya. Oke, ini dikalikan berarti sama dengan sama dengan mutlak X dikali Minus min tan. tan X ya. Atau sama saja ya, minnya saya pindah ke depan, jadi minus dari mutlak X dikali tan X ya. Sama saja. Hati-hati ini dikali ya. Berarti ini akan sama dengan minus dari fx. Min Gitu. Oke, sehingga kesimpulannya apa? ganjil. Oke. Akibatnya f fungsi ganjil. Oke. Lalu kalau f-nya fungsi ganjil, berarti integral ini berapa? Langsung nol ya. Alasannya apa? Karena karena fx sama dengan mutlak x kali tan x merupakan fungsi ganjil. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang B? Benar, Pak. Aman? Berarti nol ya, Pak. Gimana? Halo? Oh iya, paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, mungkin satu soal lagi ya terakhir ya, tentang keperiodikan. Oke, jadi sekarang kita mau coba menghitung integral ini dengan menggunakan sifat keperiodikan dari mutlak sin ya. Itu Ini sebenarnya mirip apa fungsinya itu sama dengan yang kita bahas di kelas ya, mutlak sin. Oke, mungkin saya gambarkan ulang saja grafik dari mutlak sin ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya kemarin ya.
Nah, yang ungu ini adalah grafik Y sama dengan Fx sama dengan mutlak sin X. Oke, terus dia nilainya 0 tiap kelipatan pi ya, berarti ya. Ini 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung integral dari 1 sampai 1 plus pi. Oke, pi itu kan sekitar 3,14 ya. Oke, pi itu sekitar 3,14. Mungkin 1 itu di sini ya, sekitar di sini. Ini 1. Terus pi plus 1 mungkin sekitar di sini. Ini adalah pi plus 1 gitu ya. Nah, secara geometris, menghitung integralnya, itu kita menghitung luas daerah yang merah ini. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan sifat keperiodikan, gimana cara kita menghitung menghitung integral ini? Nah, sebenarnya ini sudah diberikan petunjuk ya, teman-teman ya, bahwa integral dari 1 sampai 1 plus pi itu bisa dituliskan dalam penjumlahan dua integral ini. Gitu. Jadi, integral dari 1 sampai 1 plus pi mutlak sin x dx itu kan sebenarnya secara geometris penjumlahan luas yang ini, ya enggak? Oke, mungkin saya beri warna beda ya, hijau gitu ya. Jadi yang warna hijau itu kan berarti apa? Integral dari 1 sampai pi ya, dari mutlak sin x dx. Oke, terus ditambah yang kecil. Yang kecil saya beli warna biru, yang ini. Yang biru itu adalah integral dari pi sampai pi plus 1. Mutlak sin x dx. Oke, nah sekarang perhatikan bahwa yang biru-biru ini, oke, yang di sini, itu kan sebenarnya mirip dengan yang di sini ya, benar nggak? Jadi Bener, ruas Pak. yang warna biru ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk menambal daerah yang ini. Gitu. Oh, Oke ya, iya, Pak. berarti luas daerah yang ini sama aja kayak yang ini kan, 0 sampai benar pi. nggak? Bener, Pak. Oke, berarti si integral yang biru itu sama dengan apa? Bagian yang kosong. Bagian Berarti yang kosong. 0 Bagian yang sampai kosong itu 0 sampai 1 sin x betul, dx mutlak. betul. Ini sama aja kayak integral dari 0 sampai 1. Oke, kebayang ya?
Yang hijau tetap ya. Saya beri warna hijau biar terbayang. Oke. Nah, sekarang saya tukar penulisannya yang 0 sampai 1 dulu. Terus ditambahkan yang hijau. Integral 1 sampai pi mutlak sin x dx. Oke. Ini hanya ditukar saja ya. Nah, sekarang teman-teman ingat kita punya sifat ya. Sifat integral tentu. Jadi kemarin kita punya sifat integral dari A sampai B, fx dx, itu sama dengan apa? Integral dari A sampai C, fx dx, ditambah integral dari C sampai B, fx dx. Nah, dengan menggunakan sifat yang warna merah, integral yang di atas bisa jadi apa? Ini kan sama nih batasnya. Nanti bisa digabung jadi integral apa? 0 hingga pi. 0 sampai pi ya. 0 sampai pi dari mutlak sin x dx. Tunggu Pak, berarti Kenapa? maksudnya itu integral A sampai C fx dx sama dengan integral A b fx dx tambah B plus C fx dx ya Pak? Gimana? Yang di maksudnya Iya, itu ini yang A sampai C sama dengan integral AB ditambah integral BC ya Pak? di sini kan ruas ruas kirinya kan A sampai B. Hmm, Integral dari A sampai B itu sama aja kayak integral A sampai C ditambah integral dari C sampai B. Gitu. hmm, Oke, oke Pak. aman? Aman Pak, Halo, gimana? aman Pak. Aman ya? Oke, sekarang berarti kita tinggal menghitung integral ini saja. Nah, kita lihat eh, di interval 0 sampai pi, fungsi sin itu kan selalu positif ya. Dia selalu positif sehingga ini akan sama dengan integral dari 0 sampai pi sin x dx. Ini kenapa mutlaknya hilang ya karena fungsi ini yang mutlak sin x tak negatif ya, tak negatif di interval 0 sampai pi. Jadi kita bisa hilangkan si mutlaknya. Oke. Nah, sekarang ya kita tinggal hitung aja integral dari 0 sampai pi sin x dx. Oke, integral dari sin apa? Min cos. Min cos. Oke, dihitung dari 0 sampai pi. Oke, berarti kita tinggal substitusi batas atas, berarti min cos pi dikurang min cos 0. Oke, min cos pi.
Cos P itu Cos berapa? P 1 0 min 1 Min 1. Oke, ini ditambah cos 0, 1 1. 1 Berarti hasilnya 2. 2. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman Pak. Aman ya? Aman, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk sore ini kita cukupkan ya. Tapi mungkin jangan live dulu karena akan mengisi presensi dulu ya. Saya share linknya.